Shalom bagi kita semuanya. Saya Frans Simanung Khalid dengan NIM 193515. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memberitakan mengenai laporan pembimbing terhadap kitab Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Pada Yunus 1 ayat 1, hal yang dapat saya laporkan mengenai adanya sejarah faktual daripada kitab ini. Hal itu ditandai dengan adanya identitas langsung daripada sang tokoh utama, yaitu Nabi Yunus. Dijelaskan bahwa Nabi Yunus adalah anak dari Amitai atau nama lainnya adalah anak dari kebenaran. Kitab ini juga diawali dengan datangnya firman Tuhan kepada Nabi Yunus. Hal ini membuat saya berpendapat bahwa sebenarnya ada kemungkinan kitab ini lebih condong kepada narasi Allah untuk berkontak langsung kepada umatnya. Namun kalau kita membaca lagi daripada kitab ini, kita tidak menemukan adanya kontak langsung antara Allah dengan umatnya. Justru kita akan melihat lebih banyak kontak langsung antara Yunus dengan umatnya. Sehingga hal ini membuat saya berpikir bahwa Allah memilih Nabi Yunus sebagai perantaraan terhadap apa yang ingin dia sampaikan kepada umat-umatnya. Pada ayat yang kedua, laporan pembimbing dapat saya jelaskan yaitu mengenai kota tujuan daripada Nabi Yunus akan memberitakan firman Tuhan. Kota Niniwe adalah kota yang dipilih Tuhan untuk Nabi Yunus memberitakan firman-Nya. Kota Niniwe ini merupakan kota yang dibangun oleh Raja Nimrod. Kota yang berada di Asyur, yang bukan merupakan bagian dari Israel, yang menjadi bukti dari kekejaman terhadap bangsa Israel itu sendiri. Hal ini bisa kita lihat dari kitab Kejadian 10 ayat yang ke-11. Pada ayat yang ketiga, laporan pembimbing yang dapat saya jabarkan atau saya jelaskan yaitu mengenai pertama, mengenai penolakan yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Menurut saya penolakan yang dilakukan oleh Nabi Yunus ini memiliki perbedaan dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Kita ambil contoh penolakan yang dilakukan Nabi Musa. Penolakan yang dilakukan Nabi Musa itu merupakan penolakan yang karena dia merasa dia belum layak dengan kelemahan yang dia punya. Sedangkan penolakan yang dilakukan oleh Nabi Yunus merupakan penolakan yang dia lakukan secara sadar, di mana dia sadar untuk menolak panggilan kenabian yang Allah berikan kepadanya, yang justru dia lebih memilih untuk kabur daripada panggilan kenabiannya tersebut. Nabi Yunus ini kabur ke kota Tarsis. Pertanyaannya, mengapa harus kota Tarsis? Pada kitab Yesaya 66 ayat 19 dikatakan bahwa kota Tarsis merupakan salah satu kota yang letaknya paling jauh, yang masih belum mendengar firman Allah. Hal ini membuat saya berpikir bahwa pada saat itu kemungkinan Nabi Yunus memiliki asumsi jika dia pergi ke tempat yang paling jauh, Allah tidak akan bisa lagi menemui dia. Tapi tentu saja hal ini hanya sebatas pemikiran Nabi Yunus. Dan menurut saya juga penolakan yang dia lakukan ini sudah dia rencanakan. Karena pada ayat ketiga kita bisa melihat bahwa Nabi Yunus terlebih dahulu pergi ke kota Yafo. Dan di kota Yafo inilah dia mencari kapal untuk pergi ke Tarsis. Oleh sebab itulah saya berpendapat bahwa penolakan yang dilakukan oleh Nabi Yunus ini sudah dia rencanakan sejak dia mendapatkan panggilan untuk memberitakan firman Tuhan ke kota Niniwe yang penuh dengan kejahatan. Hanya itu yang dapat saya laporkan mengenai laporan pembimbing terhadap kitab Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Shalom. Salam sehat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.